resapan di atas trotoar. Lantas air dari mana yang akan masuk ke dalam kalau trotoarnya sendiri lebih tinggi dari jalan, dari permukaan jalan, ditambah lagi sumber resapannya lebih tinggi, terus air apa yang akan meresap ke dalam? Ini Pemprov DKI Jakarta betul-betul akalnya nggak jalan. Apaan? Belum sebulan tutup sumur resapan di Cilandak Barat sudah rusak. Ditulis oleh Syardi. Sumur resapan sedang dibangun meski jauh dari angka target awal. Akan tetapi meski baru dibangun, tapi tutup sumur resapan di Jalan Intan, Cilandak Barat, Jakarta Selatan sudah jebol. Kondisi jebolnya penutup sumur resapan itu dikeluhkan oleh salah seorang komika, Soleh Solihun, melalui akun Twitternya. Soleh turut memention akun Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam kicauannya. Dear Dinas SDA Jakarta, ini galian drainase vertikal di Jalan Intan, belum ada sebulan usianya. Udah hancur bahkan berlubang. Membahayakan pengendara nih, kata Soleh sambil foto penutup sumur resapan yang jebol itu. Kita hitung saja nanti berapa banyak yang sudah terbangun dan berapa banyak yang rusak dalam jangka waktu tertentu. Kalau dilihat dari foto, terlihat tidak tebal. Wajar saja kalau dilintasi kendaraan, apalagi kendaraan berat, maka akan cepat rusak. Apalagi musim hujan sering terkena air. Kawat yang berada di penutup sumur pun terlihat kecil dan jarang-jarang jaraknya. Wajar cepat rusak. Mungkin ini adalah salah satu cara agar penyerapan anggaran lebih cepat terjadi. Rusak ya, tinggal ganti lagi. Kalau spek sama terus, kita lihat saja nanti dalam setahun berapa kali pergantian tutup sumur resapan. Jangan sampai sumur resapan lebih doyan menyerap anggaran daripada menyerap air hujan. Sebenarnya sumur resapan ini tidak begitu bermanfaat. Lebih baik perbagus drainase atau selokan, atau berbesar daya tampungnya. Untuk skala besarnya, lakukan normalisasi sungai. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi apa daya, Anies sangat suka tampil beda, meski beda yang dia mau terlihat sangat konyol. Normalisasi sungai identik dengan era Ahok. Anies yang terkenal sangat menjaga image politik mungkin tidak akan mau mengikuti cara ini. Diambillah konsep naturalisasi sungai. Yang penting jual janji dulu. Kalau ketahuan tidak bisa laksanakan, pura-pura bodoh saja. Dan kalau ditanya awak media, tutup mulut lalu tiara selama beberapa hari. Begitu juga dengan sumur resapan. Ini sebetulnya konsep yang terlalu dipaksakan hanya demi tidak sama dengan apa yang dilakukan gubernur sebelumnya. Seolah dia ingin orang mengingat apa yang dia kerjakan adalah murni hasil karyanya sendiri. Akhirnya rakyat yang jadi korban. Sumur resapan ini sudah banyak masalah sebelumnya. Di media sosial ada yang memvideokan sumur resapan yang tidak berfungsi. Lokasinya entah di mana. Video menunjukkan sebuah jalan tergenang air sekitar mata kaki. Dan sumur resapan tidak berfungsi seolah hanya jadi pajangan saja. Begitu juga di beberapa titik sumur resapan tidak sama tinggi dengan jalan, sehingga membuat pengguna jalan gerah karena kenyamanan berkendara jadi sedikit terganggu. Bahkan ada yang membela dengan menuding kendaraan yang lewat. Harusnya kendaraan tidak melintasi lubang tersebut, harusnya ada rambu atau petunjuk agar tidak melintasi langsung. Lah gimana bisa kalau sumur resapan tidak bisa dihindari, apalagi memakan badan jalan? Yang salah adalah sejak awal tidak ada antisipasi seperti ini dalam perencanaan konstruksi. Sudah tahu dibuat di badan jalan dan pasti akan dilalui kendaraan, konstruksinya harusnya dibikin lebih kuat. Biasanya spek akan sama dan seragam di semua titik. Kita lihat saja berapa banyak yang bakal rusak dalam kurun waktu tertentu. Kalau banyak yang rusak, yaudahlah, mungkin adonannya sendiri dari satu gerobak pasir dan satu sak semen. Apalagi konon katanya anggaran untuk pembuatan sumur resapan ini mencapai 400 miliar rupiah. Dan ada sumur resapan yang dibangun di tempat yang tidak semestinya. Demi tampil beda kebijakan pun jadi kacau balau. Anggaran terbuang secara tidak efektif. Rakyat juga yang dirugikan. Padahal perbaikan seluruh sistem drainase di Jakarta sudah cukup efektif mengurangi titik banjir di Jakarta. Sumur resapan adalah program yang dipaksakan karena janji sebelumnya dan ditagih oleh publik. Makanya mau tak mau terpaksa dikerjakan. Pada akhirnya Anies terkena serangan balik dari janjinya sendiri. Lihat saja dalam beberapa tahun ke depan, sumur resapan ini akan menemui ajalnya karena tidak memberikan manfaat signifikan. Proyek yang tidak abadi karena memang receh dan menggambarkan kapasitas kinerja gubernur. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Akan di bawah guideline arahan yang sepenuhnya nanti akan disiapkan oleh Pak Bambang Susatyo dan seluruh jajaran ini.
lalu bekerja sama tentu dengan MPO. Kami percaya dengan penyelenggaraan sebagai sebuah kolaborasi, insya Allah event ini akan berjalan dengan baik. Pesan telak staf Mensesnek soal Formula E, Anies makin pusing. Ditulis oleh Syardi. Kemarin saya sempat baca berita bahwa Presiden Jokowi akan menentukan lokasi venue atau trek Formula E. Dalam hati saya berpikir, loh kok jadi begini? Meskipun ini tidak masalah, tapi rasanya lucu aja sih. Harusnya yang tentukan adalah Anies sendiri atau pihak promotor karena pusat tidak pernah ikut campur masalah ini. Co-founder Formula E Alberto Longo yang menyampaikan kabar ini, pihaknya akan melakukan semacam feasibility study untuk 5 lokasi, yaitu di kawasan Sudirman, PIK, kawasan dekat Stadion JIS, J-Expo Kemayoran, dan Ancol. Keputusan lokasi akan diumumkan sebelum Natal. Mereka akan melanjutkan proposal kepada Jokowi dan Jokowi yang akan mengambil keputusan. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susetio atau Bamsud juga mengatakan 5 calon lokasi itu akan diajukan ke Presiden Jokowi. Tapi belakangan Anies membantah itu semua. Karena yang akan menentukan adalah pihak promotor, Jack Pro dan IMI, bukan Presiden. Baguslah kalau begitu. Lebih baik Jokowi tidak perlu dilibatkan sedikit pun dalam balapan yang tidak jelas dan mengundang banyak polemik. Bahkan kabarnya Anies meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi untuk membahas soal Formula E. Staf khusus Mensesnek Valdo Maldini menyarankan semua permasalahan terkait Formula E diselesaikan terlebih dahulu. Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggaraan memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Venue, jalur, termasuk tata kelola harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan, kata Valdo. Valdo heran jika semua urusan harus diajukan ke Jokowi terlebih dahulu. Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dahulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara. Superbike Mandalika kemarin juga tidak diawali dengan pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara, kata Valdo. Valdo sekali lagi menegaskan semua yang terkait Formula E sepenuhnya kewenangan Pemprov DKI sebagai respons soal kabar venue Formula E yang disebut akan diputuskan Presiden Jokowi. Dia mengatakan sejak awal segala yang berkaitan dengan Formula E, baik itu skema pembiayaan, kepanitiaan, dan penyelenggaraan Formula E menjadi domain Pemprov DKI. Jadi semua yang terkait dengan Formula E adalah tanggung jawab Pemprov DKI. Ini adalah kode keras kalau pemerintah pusat tidak akan ikut campur dalam penyelenggaraan Formula E. Jadi kalau ada masalah apapun, apalagi jika KPK menemukan kejanggalan atau bahkan menetapkan tersangka, pemerintah pusat tidak terlibat. Ya iyalah, siapapun tahu kalau performa E banyak misteri yang tidak terjawab dan kurang transparan dalam pembiayaan. Mau interpelasi malah dihalangi. Pemerintah pusat pasti sudah mengikuti pemberitaan soal ini. Kalau orang awam saja bisa mencium ketidakberesan, masa pemerintah pusat bisa kecolongan? Sudah